people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franco 07 and Eric Liman. Now here we go. Asta. Hi Asta. Hello. Live from Paris. Oui. Wow. Bonjour France and Eric. Wow. Thank you so much. Oh, merci. Aduh, maaf. Comment ça va France ya. et Eric? Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va, merci. Tuh, bisa. Bahasa Perancis saya juga bisa. Bahasa Mandarin saya juga bisa nih. Hauma. Hai Asta. Halo. Luar biasa ini bahasa Perancisnya lancar banget loh. Ya orang stay di Sedikit-sedikit. Paris. Iya. Asta ini orang Indonesia tapi udah tinggal lama di Paris berapa lama? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun Iya. ya. Kenapa bisa lancar banget bahasa Perancis? Kenapa? Karena sebelumnya aku sekolahnya ambil sastra Perancis di UI gitu. Oh, sekolahnya tetap di Indonesia. Sekolahnya di Indonesia. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekolahnya di Indonesia jangan sedih ya. Tetap bisa lancar seperti ini bahasanya. Ya kan, Fran? Merci. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol barengan sama Asta seputar traveling ke Paris. Bagaimana cara kita bertemu Asta, ya kan? Dan juga kita akan ngobrol tentang aplikasi yang hits banget ya, namanya adalah Triller. Yeay. Jeng. Kita ketemunya sama Asta itu pada saat Di rumah aja. di rumah aja. Di rumah ya. aja ya. Tahun lalu waktu lagi pandemi ya. Iya, jadi aku waktu itu lagi cari-cari kayak talent. Aku temuin nih profilnya Fran sama Eric. Mereka dance-nya keren banget. Wow. Terus kayak dance-nya kan kayak hip hop R&B gitu. Wah, thriller banget nih. Terus ya udah, aku kontak deh. Terus taunya mereka friendly banget nih, Fran sama Eric. Seneng. Wah, terima kasih. Bagian itu tolong di-highlight di Zoom ya. Terus diulang-ulang terus ya. Bisa kan? Bisa. Iya. Udah gitu antusias banget kan, thriller generation banget, kayak full of energy. Ya udah, aku suka nih vibes-nya, so positive. Akhirnya kita collab deh, Fran sama Eric, gabung di Thriller. Mau dong Asta ceritain mungkin untuk Paradigm People atau mungkin viewers dan juga yang ngedenger podcast ini pengen tahu lebih lagi tentang Thriller. Nah kalau aku sama Frans kan pastinya udah tahu lah ya Iya. gitu. Nah kita hari ini akan share banyak tentang Thriller. Ya, jadi Thriller itu aplikasi, pertamanya Thriller itu adalah music first application. Awalnya itu Thriller itu ditujukan untuk membuat video untuk rising star artist yang pengen bikin video klip, tapi simple aja gitu in one click. Karena aplikasinya itu punya artificial intelligence yang bisa bikin videonya ke shuffle dan jadinya kayak professional made gitu. Oh iya, Bapak jadi kayak bener-bener diedit ya. Bener-bener diedit tapi gampang Iya, benar. ngeditnya, kayak cuman satu klik aja udah jadi gitu. Iya, tanpa Nah, harus repot-repot ngedit. exactly. Karena udah ada teknologinya kan. Exactly. Iya. Nah, apalagi kan untuk misalkan artis-artis yang masih baru-baru gitu kan, mungkin belum terlalu punya resources untuk ngedit yang sophisticated banget. Nah, Thriller itu the go-to platformnya mereka. Itu awalnya. Lalu kita lihat nih, ternyata peminatnya lumayan untuk bisa dijadikan social platform. Nah, disitulah kita mulai grow the platform itself untuk jadi selain music editing app, jadi juga social platform app, di mana disitulah kita lihat banyak banget enthusiast creator yang join di Thriller dan mereka juga suka untuk ekspresiin diri mereka kayak dengan jadi kita tuh unik ya, maksudnya semua genre orang-orang yang ada di aplikasi kita itu kayak yang suka hip hop, yang suka R&B, yang suka street semua ada gitu. Justru awalnya itu
aplikasi thriller ini boomingnya di negara mana? Lebih banyak mendominasi? Jadi since Thriller ini sebenarnya adalah US app, jadi yang booming pertama kalinya adalah di US gitu. Kita banget ya. Nah, kalian banget nih, vibes-nya US banget ya. Benar. Terakhir juga ini ya, Thriller Fight Club tuh lagi bener-bener wow gitu. Iya, Thriller Fight Club di US lagi booming banget. Pertamanya kan Mike Tyson ya. Mike Tyson comeback gitu. Terus yang terakhir ini ada yang Jack Paul gitu. Jadi emang di US itu lagi booming banget di bagian Fight Clubnya untuk thriller ini. Gitu. Karena itu apa namanya live-nya di situ kan di thriller kan. Iya, live-nya di thriller. Nah, terakhir gitu. juga ada live concert K-pop bukan di thriller. Benar. Luar biasa. Ada live concert K-pop di Thriller TV. Itu kita selama 1 bulan full di setiap hari Sabtu kayak ada K-pop concert, artisnya beda-beda. Kebetulan kayak di Indonesia tuh yang suka bangetnya tuh sama New Kid kan gitu. Oke. Iya ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk semua yang nonton atau yang dengar podcast ini kalian harus cobain si Thriller app ini karena waktu awal aku sama Franz punya Thriller dan kita download dan kita cobain itu benar-benar very unik sih karena ya teknologi AI itu ya gitu. Jadi dengan gampangnya kita bisa bikin video apapun itu dan dijadiin satu udah kayak langsung diedit secara otomatis ya kan. Terus fiturnya ada apa? Fitur yang music video sama OG. Sama OG video. OG itu yang kayak kita bikin vlog udah langsung aja di post di situ kan. Terus yang terakhir ada develop Thriller TV juga jadi bisa nonton live show. Lagunya bisa diedit loh. Iya, lagunya bisa di. Iya benar-benar. Kita bisa edit lagu namanya mash tracks. Misalnya kalau mau lagunya itu cuplikannya dipotong-potong gitu ya. Misalkan lagu apa nih? Kira-kira Doja Cat. Nah, misalkan mau ngambil di awal bagiannya 30 detik, abis itu digabung langsung ke refrainnya yang 15 detik gitu, bisa di mash tracks namanya gitu. Jadi waktu aku lihat videonya si Franz sama Eric, mereka udah pakai yang AI itu shuffle. Aku lihat, wah dance-nya kece nih. Warnanya beda-beda setiap di shuffle kan ya. Benar. Maka Anda penasaran, silakan follow Thriller saya. Iya, @ericlemans, @franz2007. Iya benar. Filternya juga banyak banget ya. Iya, filternya udah lumayan banyak nih sekarang. Jadi ya bisa ngedance pakai filter-filter tersebut gitu. Dan seru banget kayak di Thriller itu juga building community-nya tuh luar biasa ya, benar-benar dari gaul gitu. Banget karena building community-nya juga di antar negara bisa dibilang gitu kan. Terakhir kita juga punya campaign bareng-bareng kan. Iya. Nah, iya itu sih yang uniknya yang kita tawarkan adalah karena kita itu based on community banget gitu ya. Misalkan we saw like talented creators di negara A, contoh di Indonesia gitu kita ada Franz dan Eric. Lalu kita melihat ada talented creators juga dari South Korea. Terus kita lihat, oh kenapa kita nggak bikin collab aja antara mereka. Akhirnya waktu itu Franz sama Eric bikin collab kan dengan dancers dari Korean dancers gitu. Itu seru banget loh. Ya kan? Korea juga kita banget, semua kita. Tuh, kan? Paris juga kita banget. Iya. Cuman belum sempat ke sana karena pandemi alasannya. Tahun ini ya. Iya tahun ini. Pokoknya nanti pada saat border sudah dibuka, Cus. tiket pergi aja pulangnya nggak usah beli ya. Boleh. Oke. Udah bisa bahasa Perancis kan? Kan ada Asta, kita nggak usah repot-repot. Ya kan, karena ada yang nemenin jadi asik-asik ya kan. Karena sambil ditemenin sambil nemenin kita juga bikin konten. Nah itu keren. Oke, nah terus pada saat Thriller itu awal-awal ada, how's the culture dari Thriller itu sendiri? Ya, jadi gini, awalnya itu kan Thriller dibuat benar-benar untuk memfasilitasin rising star ya di US.
Lalu culture-nya sendiri itu kalau bisa lihat di US itu kan lebih kayak ke street, hip hop, R&B gitu ya, ekspresifnya. Nah, dan itu ternyata kayak di negara-negara lain seperti di Afrika, EMEA, European and Middle East, terus Latin Amerika, itu mereka enthusiastic banget tuh sama kayak street, hip hop, R&B, terus twerk kayak gitu kan. Ya, nah itu awalnya tuh Thriller DNA-nya seperti itu. Gitu. Oh, yang artinya semua DNA Thriller tuh basically itu ya. Iya, gitu. street, hip hop, R&B. Dan itu kebetulan twerk. kita banget. Nah, itu fresh banget. Twerk. Iya, twerk. Wah, the king of twerk ada di sini. Emang kebetulan waktu itu aku lagi ngepost video aku twerk sambil endingnya split sih. Iya, tuh keren Makanya Asta langsung, oh this is it. Gitu ya. Exactly. Ada juga di Indonesia yang seperti ini. Iya, kayak unik banget kan nih. Coba-coba yang mau lihat video twerknya mereka silakan langsung ke Thrillernya ya. Mau privat twerk boleh. Wow, private twerk. Datang ke kelas dance icon di Paradigm Fitness Indonesia. Aku datang loh ke Paradigm. Yeah. Gimana pas ini experience Paradigm? Oh, keren banget experience-nya. Jadi menurut aku waktu aku pertama kali datang, wah ini klubnya gymnya modern banget. Terus udah gitu sangat amat clean ya, apalagi di pandemi ini kan penting banget ya kita untuk feel secure gitu kan. Itu dibersihin terus. Udah gitu modern. Jadi kayak kalau olahraga semangat banget. Terus kelas-kelasnya seru-seru banget. Wow. Ya, bikin fit lah. Iya. Wow. Guys, ini review jujur. Review jujur lah. Aku udah 2,5 bulan ya di Paradigm kebetulan ya. Selama di Indonesia, yang akhirnya balik lagi ke Indonesia dan langsung nge-gymnya di Paradigm. Langsung cus. Asta sendiri tuh di Thriller menghandle di Asia Pasifik ya? Yes, benar. Gitu. Di Indo gimana menurut Asta? Kalau di Indo ini udah banyak nih pengguna Thrillernya nih, dan kebetulan kita kan waktu itu awalnya itu mulainya di bulan September 2020 ya. Kenapa? Karena waktu itu kita lihat ada booming yang download Thriller di Asia Pasifiknya lagi tinggi-tingginya. Dan itu kita belum made any marketing effort sama sekali ya. Kita benar-benar pure organic, dan it grows like fast banget. Jadinya ya udah kita ada opportunity gitu. Let's do this gitu. Banyak juga yang udah make ya. Di Indonesia banyak juga yang udah make. Afgan ya. Iya, ada Afgan, ada Hindia, ada Good Night Electric. Iya, ada Gisel. Ada Gisel ya. Hai Cici Gisel. Ada Fran. Oh iya benar. Frans lagi. Iya. Turki. Twerking. Terus kalau misalnya kayak Asta nih, Asta kan ada di Thriller ya gitu. How do you can see gitu the power of social media lah gitu. Ya paling nggak beberapa tahun ke depan ini akan kayak gimana sih? Gini kan pertama itu kita lihatnya sekarang ya, dengan pandemi ini kan semua orang di rumah aja ya. Kadang-kadang tuh kan kita bosen nih di rumah aja. Cuman disitulah sebenarnya kesempatan untuk be as creative as possible kan. Kayak ada yang sukanya ngedance, ada yang sukanya create another content kayak gitu. Nah, social media platform ini sebenarnya adalah wadah yang bisa menyalurkan kekreatifan para kreator-kreator tersebut kan. Kalau misalkan cuma di rumah aja bosen, jadinya nggak produktif. Bikin sesuatu pengen dilihat dong gitu kan. Nah, untuk Thriller sendiri ini karena kita itu benar-benar tadi yang kita bilang kan international community. Di sini kalau mau yang pengen grow-nya nggak cuman di satu tempat aja, pengen grow ke aku tuh pengen coba collab sama creator dari
South Korea, dari Russia kayak gitu. Nah di sini bisa karena kita punya community di setiap negara tersebut kan gitu. Dan kita bisa nge-mix and match creators dari negara-negara tersebut yang ingin collab satu sama lain gitu. Itu sih jadi menurut aku sosial media ini justru sebagai tempat di mana bisa menyalurkan kreativitas dan gak cuman di satu tempat aja gitu. Bener dan komunitinya tuh aktif-aktif semua loh. Iya. Gitu ya kan. Aktif-aktif terus kreatif. Kreatif, aktif, dan dengan kita bisa lihat community di luar, kita juga bisa lihat kan, oh apa sih yang dilakuin sama kreator-kreator di luar itu, gitu kan. Terus kalau kayak thriller, when we talk about thriller sekarang, jadi kan kayak zaman sekarang semakin kemari anak-anak kecil itu kan mostly mainnya sekarang udah handphone, social media pun mereka udah tahu dan paham. Kalau misalnya kayak di thriller itu ada nggak sih kayak boundaries yang kayak untuk anak kecil gitu? Gini, untuk kita sendiri di aplikasi kita ada yang namanya age gating. Age gating itu jadi kita memberikan minimum age restriction. Kalau kamu mau buat aplikasinya pasti ditanya dong lahirnya di tahun berapa gitu. Kalau kamu under 13 belum bisa nih gitu. Nah disitulah kita juga mau sebagai social media karena apapun yang kita lihat di sosial media, kalau misalkan ada yang masih underage gitu kan, itu kan jadinya agak repot ya. Maksudnya nggak semuanya yang underage itu bisa absorb things. Yeah, exactly. Nah, jadi disitulah kita juga pengen jadi bertanggung jawab sebagai social media. Ya, untuk yang di underage gated yang itu belum bisa gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti Bagus aman. banget ya. Aman, sehat, kreatif, sehat. gaul nih kayak gini nih. Gaul sampai Paris. Ngomongin Paris dong. Iya, jadi waktu itu tuh kebetulan aku waktu pertama kali nelpon Franz aku dari Paris ya. Iya, benar. Different timing ya. Iya, different timing banget. Tapi Franz masih malam-malam tuh masih bangun ya. Aku telepon kayak udah jam 12 di Indonesia gitu ya. Ya kan kalau Asta kayak aktifnya dari jam 12 malam Indonesia sampai jam 5. Iya benar. Dan pada saat itu kita lagi work from home ya kan. Jadi aduh ini kayak bisa kapanpun deh kalau tidur gitu kan. Ya kan. Terus gimana makanan favorit di Paris? Oh, makanan favorit di Paris. Gini, sebetulnya aku Indonesia banget untuk makanan ya. Yang aku suka tuh tahu tempe sambal. Oh, tetap ya tahu tempe sambal. Tetap. Cuman makanan aku yang aku paling suka, kebetulan karena aku vegetarian, jadi aku makannya biasanya makan quinoa gitu. Vegetarian ya? Iya. Vegetarian pantesan glowing banget ini kulitnya bagus banget. Bener. Ya ampun. Iya kan olahraga di Paradise. Tidak berbayar ya. Tidak. Review jujur. Yuyur ya. Yuyur. Honnête bahasa Prancisnya. Honnête. Tuh. Honnête. Honnête. Apa Frans? Lagi belajar artikulasinya. Iya benar. Terus biasanya kita tuh kalau di Prancis, kalau di sini kan pagi-pagi makannya kayak udah big breakfast portion gitu ya, kayak bubur Ya, gitu aku sih kan. enggak sih. Kamu enggak ya? Aku udah English breakfast. Oh, udah English breakfast ya. Kalau di sana tuh kayak biasanya cuman satu croissant aja. Udah. Croissant. Oui. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Oke. Itu Coklat. Pain au chocolat tuh yang itu loh, yang croissant dalamnya ada coklatnya itu loh. Oke. Ya. Kalau di sini roti meses jadul. Iya. Ya. Semudah itu. Cantik ya, sarapannya cantik artinya ya. Kalau di sana itu ya. soalnya kan
kita mikirnya tuh kayak pagi-pagi nggak terlalu perlu big breakfast lah gitu. Dengan makan croissant atau satu panggung coklat itu udah cukup. Paling minum kopi yang americano aja gitu. Baru deh nanti siangnya pas makan itu juga orang Perancis biasa makannya salad sih. Oh gitu. Terus kamu juga makannya salad? Ya secara vegetarian ya. Gitu. Oke. Terus jadi di sana tuh yang paling beda itu adalah di sana tuh jalan banget orangnya. Bisa jalan sampai 5 km gitu, cuman jalan aja. Gitu. Jadi lifestyle-nya tuh kayak gitu. Oh gitu. Jadi enggak yang dikit-dikit taksi gitu enggak ya? Enggak. Jalan banget. Makanya kayak trotoarnya di sana gede-gede. Gitu. Mereka latihan catwalk mungkin. Catwalk lumayan. Makanya Paris di sana Fashion kan Week. fashion, Iya ya kan? itulah. Fashion. Fashion. La mode. La mode. Gitu. Oke, siap-siap ntar di Instagram aku kalau ngomong kayak gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi emang culture-nya di sana Ya. jalan ya. Jalan banget. Makanya kayak kalau lihat orang yang udah tua-tua, yang bule-bule udah tua dari Prancis, mereka masih kuat naik gunung loh. That's why karena kebiasaan tiap hari Jalan. jalan. Movement. Jalan. Movement. Ya, bergerak setiap hari mereka. harus 10.000 langkah ya. 10.000 langkah. 10.000. Tapi kalau putus sudah bukan lagi 10.000 langkah ya, tapi harus buruan move on ya. Move on. terus hal apalagi sih kayak yang seru-seru gitu di Paris kan, di sana kan kayaknya wow shopping ya kan, terus romantic things. Sebenarnya gini, kalau misalkan lihat Emily in Paris, aku suka banget film kamu itu. suka ya? Suka banget. Tapi sorry banget itu tidak seperti itu, Erik. Kebetulan di film itu kayak Emily kok tetangganya ganteng-ganteng semua ya. Oke. Aku 8 tahun nggak ada tuh tetangga seganteng itu. Masa tetangga buka pintu udah telanjang dada, nggak ada. Nggak ada. Di sana gimana? Selimutan? Selimutan aja dingin. Oh gitu. Jadi nggak ada yang sekece itu. Ya ada sih, cuma maksudnya itu dilihatinnya benar-benar Parisian yang Dream. benar-benar nggak representatif di Paris gitu. Oke, maksudnya nggak, ya gitulah ya. Tipu-tipu ya, dunia tipu-tipu. Di sini juga nggak usah di Paris sini, di sini lebih lagi ya kan. Dilihat di sosial media, ih cakep pas ketemu. Ya, Dan kalau misalnya di Paris itu memang se-fashion itu ya orang-orangnya. Gini, jadi Paris itu Parisian girls ya, Parisian woman, mereka itu sukanya yang minimalis. Kalau misalkan lihat, paling di Perancis itu pakai makeupnya, cewek-ceweknya itu paling cuman pakai rouge, namanya rouge à lèvres, red lipstick, ya, red lipstick, sedikit aja blush onnya, sama maskara, udah itu aja. Udah itu aja. Nggak pakai ini, CC cream, concealer, nggak seribet itu. highlighter. Dan makanya apa di Paris itu Oh kita hafal ya. di Perancis itu lebih ke skincare ya, karena mereka udah ngerawat banget kan, jadi mukanya juga udah bagus gitu. Baby face. Jadi nggak perlu pakai tebel-tebel makeupnya untuk menutupi imperfection skin. Oke. Gitu. Oh menarik ya. Jadi kalau lihat tuh suka lihat kan makeup tutorial French makeup versus American makeup, yang kanan kiri itu pasti beda banget. Yang French itu bener-bener natural look banget. Yang kiri, yang American tuh bener-bener bold banget. Jarang kalau di Perancis yang bold makeup gitu. Aku penasaran deh, kalau yang French, US sama Indonesia gitu kan, ih gila. Itu akan, ya kan, kayak harus ada deh. Coba-coba. Ya, Boleh. Coba. Asta ya, sebelum ke Paris ya. Tunggu. Aku mau ngajakin buat yang lagi ngedengerin di Spotify ini wajib nonton YouTube-nya. Karena kenapa bisa ngelihat makeup ala Parisian girl tuh gimana. Iya Gitu. benar. Jadi buat kalian tuh ini sebelum jalan-jalan ke Paris, belajar makeup dulu. Belajar makeup Iya kan? simple. Simple makeup. Karena kalau di sana itu filosofinya adalah
you're just beautiful just the way you are, kayak gitu. Just embrace your beauty, natural beauty gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya orang dibilang kayak natural beauty, ya that's agree sih sebenarnya gitu kan. Tapi ada juga yang kayak bikin cewek-cewek juga pada excuse kan kayak lihat aku gimana cara pacaran ya. Udah ke kamera. Gitu. Gimana? Loh, ya sebenarnya Sampai speechless. Sebenarnya gini, kenapa excuse yang kayak gitu tuh kenapa? Sebenarnya kan kamu yang bisa jaga diri kamu sendiri kan, dari makanan yang kamu makan, lifestyle, makanya Iya benar. fitness. Terus dari situ kan nanti juga akan feel good in your own skin kan. Iya benar. Gitu. Iya kalau fisik kita dijaga, makanan semua dijaga, itu juga kayak bring mood juga bagus, positive vibe. Jadi ya Positive jodoh itu nggak vibes. harus semuanya tentang fisik. Enggak, ya aku kasih tahu sama kalian ya. Nanti kan kamu akan memancarkan energi. Aku siap. Iya, benar-benar ya cantik luar dan dalam. Terima kasih. Ini adalah podcast Miss Universe. Miss Paris. Terus kalau di sana tuh ada nggak sih apa namanya? Kalau di sini nih, kalau di sini kan kayak balik lagi ya ke sosial media ya. Karena culture sekarang makin sosial media. Jadi kemana-mana tuh kita kalau ngeliat orang mau makan kayak mau ngapain tuh, wah sibuk semua posting atau enggak ngambil footage gitu kan. Kalau di sana kayak gitu nggak sih? Enggak, di sana nggak terlalu kayak gitu. Awal-awal aku kayak gitu. Terus kayak temen aku, ini kamu kapan makannya? Kalau kamu foto-foto terus makan, ya kan di tahun pertama ya masih Indo banget. Sekarang udah nggak terlalu kayak gitu. Kenapa? Karena misalkan kita lagi ketemu teman-teman ke restoran, ya. Kan yang kita mau lakuin di situ adalah exchange with them, gitu kan. Build real connection with your friends. Karena kamu kan gak ketemu teman kamu setiap hari, gitu kan. Jadi time is precious. Jadi you have to appreciate people's time. Dia udah kasih waktu ke kamu. Kenapa nggak gunain waktu itu sebaik-baiknya untuk build connection, exchange gitu. Jadi jarang untuk yang foto-foto gitu. Pasti foto kalau misalkan untuk make souvenir gitu. Wow. Jadi lebih kayak gitu ya culture-nya. Ya, tapi aku sih agree ya kayak gitu Iya, ya. benar. Kan? Dan ini yang maksudnya kayak aku juga sama Frans kayak kita mencoba diri kita tuh untuk seperti itu gitu. Sok banget ya gue ya. Iya kan, misalnya ketemu orang udah lama nih, pengennya pasti ngobrol dong. Apa sih kabarnya gitu kan? Kalau bisa build connection, build deep relationship, build deep conversation, itu kan akan lebih make you feel happier gitu kan? Karena ya sebenarnya apa sih yang paling penting ya relationship dengan orang-orang di sekitar kamu kan, gitu. Nah, di sini tuh mungkin udah kebiasaan ketemu tapi main handphone masing-masing. Itu awalnya sih aku kaget ya, kok udah lama gak ketemu main handphone terus sih gitu. Tapi ya mungkin emang harus dibiasain. Kalau kita ketemu orang, tujuan kita adalah ya exchange sama orang tersebut, make connection sama orang tersebut gitu. Kayak gini ya, kayak podcast gini. Kayak gini contohnya. Kayak gini contohnya. Iya, jadi usahakan setiap kalian ketemu sama teman kalian, bayangin kalau kalian lagi podcast. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Iya sih, karena kalau di sini kan Benar. Ya perbedaannya tuh adalah sebenarnya apa sih? Kalau di sini misalkan circle-nya big circle, kayak friendship circle-nya big. Iya. Tapi mungkin nggak semuanya deket satu sama lain ya, gitu kan. Cuman kalau di sana lebih circle-nya smaller, tapi ya temen aku dari tahun pertama aku datang 8 tahun yang lalu sampai sekarang, ya kita pasti masih rutin ketemu karena they are real friends gitu. They are the one that you want to keep gitu. Sustainable hubungannya. Oke. Seru ya, seru banget ya. Bener. Kalau ini apa namanya gosip-gosip gitu. Gosip-gosip? Gosip apa tuh? Kayak misalnya gini, menggunakan sosial media buat ngegosip. Kalau sosial media untuk ngegosip enggak juga. Jadi lebih kayak gini, misalkan kita pakai sosial medianya misalkan nih
aku suka yoga gitu. Ya udah aku follow aja yoga community gitu. Jadi benar-benar menggunakan sosial media untuk cari inspiration. Karena sebenarnya sosial media itu bagus fungsinya, cuman tergantung penggunaannya kan. Menurut aku ada dua ya. Kita produksi konten dan konsumsi konten dari sosial media itu. Nah, yang kamu produce itu kamu harus mikir juga kan, ini adalah konten yang nanti akan dilihat sama orang-orang. Will this bring positivity to their life? Kayak gitu kan. Jadi bikin kontennya gimana caranya ini impacting others. Iya, kayak gitu, bukan yang kayak gue mau pamer gitu, bukan yang kayak gitu. Oke, benar. Aku senang banget loh sama thriller itu ya. Jadi pada saat di thriller, karena totally different culture. Karena waktu pada saat kita download atau kita experience itu benar-benar kelihatan dari desainnya aja udah beda, ya kan. Terus juga pada saat kita posting something and it somehow boost, ya kan, ke all around the world gitu kan. Dan senengnya adalah komentar-komentar netizen itu justru malah suportif. Iya gak sih? Iya, kan gak ada yang kayak komentar netizen cabai geprek level 10 gitu gak ada. Cabai geprek level 10 ya. Kamu tahu gak sih cabai geprek? Itu apa ya cabai geprek? Pedes gitu ya maksudnya? Pedes, ya kan. Pedes. Atau cabai geprek. Abis ini aku ini ya ajak kamu makan ayam cabai geprek. Geprek. Ya makanya waktu itu kan kita di thriller ngajakin Frans sama Eric untuk yang campaign yang Stop Asian Hate. Itu kan to spread love ya kan. Gitu. Sampai Korea loh kita. Sampai Korea loh spreading love-nya. Benar. Kayak gitu. Jadi ya gunakanlah sosial media itu sebaik-baiknya untuk menyebarkan kebaikan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Asta. So happy banget hari ini kita bisa ngobrol sama Asta ya. Nah kayaknya kita mau Asta present Paradigm Lifestyle Podcast dengan bahasa Prancis. Ok, sip. Alors, bonjour, abonnez-vous sur le podcast Paradigm Lifestyle Podcast sur YouTube et sur Spotify avec France et Eric. Yeah! Thank you. Wow. By the way, France itu kalau dibacanya France. France. Ya. France. Kalau aku Eric biasa. R-nya dalam. Iya. Dikit sendiri, R-nya dalam. Oke, thank you so much Asta. Thank you so much Asta. With pleasure. Thank you. Kita ketemu lagi nanti kita akan traveling bareng di Perancis. Bikin podcastnya di sana. Betul. Di depan Eiffel Tower ya. Iya mau banget. Sekalian syuting Emily in Paris season 3. France and Eric in Paris ya. Iya benar. Thank you Asta. With pleasure. Nah buat para people, kalau misalnya kalian ada feedback, ada input, very welcome to DM us dan please follow our social media, ada di semua platform dan yang pasti ada di Thriller juga. Yes. Kita ketemu in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Yo!